Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terus menuntun kita pada kebenaran Allah, yang membawa kita untuk terus lebih dalam mengenal Dia dan juga semakin bersekutu dengan Dia. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa, kiranya tuntunan dan arahan terus membawa kami pada pemulihan yang sejati. Kami menemukan pengharapan yang tidak akan pernah putus, dan kami akan terus merasakan kebaikan Tuhan. Roh Kudus tolong kami, pimpin kami, membawa kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang bertumbuh di dalam iman. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan berjudul Tuhan memulihkan harapan. Ayat kebenaran firman Tuhan terambil dalam Roma 15 ayatnya yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Harapan adalah kekuatan yang membuat kita terus melangkah. Namun dalam perjalanan hidup, ada masa ketika harapan itu perlahan memudar. Doa yang belum dijawab, janji yang tertunda, dan kenyataan yang tidak sesuai harapan dapat membuat hati menjadi lelah dan dingin. Kita masih berdoa, tetapi tanpa keyakinan seperti dulu. Namun firman Tuhan menyatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mempunyai pengharapan. Dia bukan hanya memberi harapan, tetapi juga memulihkan harapan yang pernah padam. Ayat tadi menunjukkan bahwa harapan sejati tidak berasal dari keadaan kita, melainkan dari Allah sendiri. Ketika kita merasa tidak sanggup berharap lagi, Tuhan justru datang untuk mengisi kekosongan itu dengan sukacita dan damai sejahtera yang sejati. Harapan yang dari Tuhan bukanlah optimisme kosong, tetapi sebuah keyakinan yang berlandaskan pada kasih setia-Nya. Seringkali Tuhan membiarkan harapan lama kita runtuh, agar Ia bisa membangun harapan yang baru, harapan yang lebih murni, lebih dewasa, dan lebih bergantung kepadanya. Harapan yang pernah padam bukanlah harapan yang telah berakhir. Itu adalah awal dari pemulihan yang lebih dalam lagi ketika Allah turut bekerja di dalam. Tuhan tidak menuntut kita selalu kuat. Ia tahu kapan hati kita telah berharap. Di saat itulah Roh Kudus bekerja, menyalakan kembali api iman yang hampir padam di dalam kehidupan kita. Harapan yang dipulihkan Tuhan tidak akan mudah goyah. Ia akan bertumbuh di tengah tantangan. Ia akan tetap bertahan di tengah penantian dan tetap menyala meski situasi belum berubah dan mungkin saja kita masih dalam tekanan dan penderitaan. Ketika Tuhan memulihkan harapan kita, Ia juga akan memulihkan arah hidup kita. Kita mulai melihat masa depan bukan dengan ketakutan, tetapi dengan iman. Bukan lagi dengan hati yang kosong, tetapi dengan penuh optimisme. Bukan lagi tanpa tujuan, tetapi dengan pengharapan yang besar. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini, mari datanglah kepada Tuhan. Mungkin saat ini engkau tengah berada dalam situasi yang tidak baik. Engkau mengalami keputusasaan. Banyak sekali doamu yang belum dijawab. Mungkin keadaanmu saat ini tidak baik-baik saja. Janji yang tertunda. Dan banyak hal yang mungkin membuat engkau putus asa. Tetapi pagi hari ini, mari sekali lagi datang kepada Tuhan. Akui kepadanya jika harapanmu mulai melemah. Pengharapanmu sudah mulai memudar. Izinkanlah firman Tuhan mengisi kembali hatimu untuk terus yakin dan berharap kepada Tuhan. Jangan ukur harapan dari keadaan, tetapi dari kesetiaan Tuhan. Tetap berjalan meski langkah kecil, dan teruslah berada dalam pengharapan, karena harapanmu akan terus mengalami. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berdoa hari ini untuk terus mengalami kekuatan dalam pengharapan. Tuhan Yesus, Engkau tahu harapan yang pernah padam di dalam hati kami. Kami mau datang kepadamu dengan iman
yang mungkin tidaklah besar. Tapi kami mau percaya bahwa Engkau Allah pengharapan kami, sumber kekuatan kami, dan sumber segalanya bagi kami. Pulihkan hati kami Tuhan, bangkitkan iman kami, dan penuhi kami dengan sukacita serta damai sejahtera yang daripada Engkau, supaya kami terus berada dalam kebenaran Tuhan dan terus berada dalam pengharapan ilahi. Sehingga ketika kami dipulihkan, pengharapan kami dipulihkan, kami merasakan kedamaian dan sukacita yang besar daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.